Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video penjelasan materi konsep sistem informasi pertemuan 1 sampai 7. Perkenalkan, nama saya Desti Fauzia. Perkenalkan, nama saya Alia Fayesa. Saya Muhammad Rubino Panca. Saya Agi Panggalan. Saya Arifan Fojirahandi. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita langsung aja ke materi yang pertama. Ada konsep sistem informasi. Nah, sebelum teman-teman mengetahui apa itu sistem informasi, teman-teman perlu mengetahui juga apa itu sistem, apa itu data, apa itu informasi, dan barulah teman-teman bisa mengetahui apa itu sistem informasi. Langsung aja tanpa berlama-lama, apa itu sistem? Sistem memiliki arti susunan. Di dalam kamus Inggris Indonesia menerjemahkan kata sistem sebagai susunan. Hal ini disampaikan oleh Eccles dan Sadili di tahun 1995. Nah, menurut ahli lainnya, sistem merupakan kumpulan komponen yang memiliki hubungan serta bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Disampaikan oleh Gingers, Jackson, dan Burd di tahun 2010. Nah, teman-teman bisa disimpulkan bahwa sistem merupakan susunan yang dikumpulkan, saling memiliki hubungan, di mana memiliki tujuan yang telah ditentukan. Sistem dalam prinsipnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada sistem terbuka dan ada sistem tertutup. Sistem terbuka, sistem tersebut dipengaruhi atau terpengaruh oleh pihak luar ataupun eksternal. Sedangkan sistem tertutup, sistem tersebut tidak terpengaruh dari pihak luar atau eksternal. Nah, selanjutnya, sebagaimana manusia yang memiliki karakteristik, sistem juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik sistem itu yang pertama ada komponen ataupun interaksi satu kesatuan yang bekerja sama sebagai sistem. Lalu ada lingkungan luar atau environment, di mana pengaruh lingkungan luar ini bisa menguntungkan maupun merugikan bagi sistem. Lalu ada batasan atau boundary. Teman-teman mungkin tahu dari batasan sendiri, dari tempat teman-teman bisa paham lah ya sama apa itu boundary atau batasan. Yang selanjutnya ada penghubung atau interface, alat bantu yang menghubungkan subsistem ke subsistem lainnya. Nah, lalu ada masukan atau input. Teman-teman juga pasti tahu apa itu input, yaitu masukan ataupun sumber daya yang dimasukkan dapat berupa maintenance ataupun signal. Ya, jadi di sistem ini inputannya bisa berupa maintenance ataupun signal. Nah, teman-teman, selain itu, kalau ada input ya pasti ada output. Nah, output di sini ataupun keluaran dari sistem ini merupakan hasil pemrosesan dari input yang dimasukkan tadi. Lalu ada pengolahan proses sistem. Nah, yang tadi kalau hal ataupun apapun dimasukkan dalam sistem pasti menghasilkan output. Nah, output ini bisa ada setelah adanya proses sistem ataupun pengolahan sistem. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ya, bagian ini adalah bagian proses mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir, rasanya hambar kalaupun suatu hal gak ada tujuan. Nah, sistem juga memiliki sasaran tujuan. Oke, teman-teman, dalam pengklasifikasiannya, sistem dibagi menjadi 3. Ada 4. Ada sistem abstrak, ataupun sistem yang berupa ide yang muncul tidak terlihat alias masih mengambang, namun bisa menjadi hal yang penting. Yang kedua ada sistem fisik atau physical system. Nah, teman-teman bisa mengetahui dari kata fisik tersendiri. Jadi sistem ini terlihat secara langsung dan sesuai kebutuhan. Lalu ada sistem tertentu. Jadi sistem ini berjalan otomatis tanpa diketahui oleh kita.
Namun bisa diketahui ataupun diprediksi outputnya. Lalu yang terakhir ada sistem alamiah beserta juga sistem buatan. Dari buatan di sini bisa berupa human machine system. Baik teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut lagi. Nah, jadi di dalam sistem ini terdapat siklus hidup. Nah, siklus hidup di sini bermula dari kita mengenali apa itu kebutuhan kita. Dilanjut dengan membangun sistem. Setelah membangun, kita memasang sistem, dan setelah itu mengoperasikan sistem. Nah, kalau sistemnya usang, maka kita kembali ke awal, yakni mengenali apa sih kebutuhan kita terhadap sistem ini. Nah, kita lanjut ke apa itu data. Data dalam bahasa Latin itu berbentuk datum yang memiliki arti pemberian oleh sesuatu. Berdasarkan KBBI, data adalah keterangan atas bahan nyata yang dapat dijadikan kajian untuk dianalisis dan dibuat hasil analisisnya. Selain itu, menurut Jogianto di tahun 1990 menyampaikan bahwa data adalah sumber informasi, sehingga dapat disimpulkan data merupakan kumpulan atau sesuatu hal yang digunakan sebagai input yang diolah untuk diproses menjadi informasi dan harus sesuai dengan kebenaran atau reliable, akurat, tepat, waktu, mencakup lingkup luas. Nah, teman-teman, data juga pasti memiliki manfaat dong, yakni sebagai dasar mengambil keputusan, sebagai dasar perencanaan, lalu ada dasar acuan implementasi suatu kegiatan, dan yang terakhir acuan evaluasi. Tentunya pasti memiliki manfaat lainnya berdasarkan pandangan ataupun literatur yang lain. Nah, menurut sifatnya, data ini terbagi ataupun dibagi menjadi dua jenis, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif bisa berupa sifat angka yang di dalamnya ada data diskrit, hasil besaran bilangan ataupun perhitungan, lalu ada data kontinu, hasil pengukuran. Nah, yang kedua bisa berbentuk angka. Yang tadi sifat, kalau yang sekarang bentuk. Nah, bentuk angka ini bisa berupa tunggal maupun kelompok. Dan yang terakhir ada skala, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasional. Nah, kalau data kualitatif itu terbagi menjadi dua, ada data primer dan ataupun data utama. Yang selanjutnya, yang kedua ada data sekunder sebagai data penunjang. Menurut Anggraini, tipe-tipe data ini ada data terformat, ada teks, ada image atau gambar, ada audio, dan video. Nah, kalau untuk pengumpulannya, data terdapat beberapa metode, yakni berdasarkan pengamatan pribadi, bisa berdasarkan wawancara, bisa berdasarkan pertanyaan kuesioner, bisa berdasarkan tes yang langsung dilaksanakan oleh orang yang membutuhkan data, dan berdasarkan dokumentasi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke informasi ya. Apa itu informasi? Informasi merupakan hasil pengolahan data yang sebelumnya belum valid menjadi sempurna menjadi sebuah informasi. Nah, yang bisa berguna dan dapat digunakan. Menurut ahli, informasi adalah pengolahan data yang diinterpresentasikan maupun diklasifikasi yang dipakai dalam proses untuk mengambil keputusan, disampaikan oleh Stabli di tahun 2012. Informasi dapat dikatakan bermanfaat apabila menghasilkan keputusan yang baik. Nah, informasi memiliki beberapa jenis. Nah, jenis-jenisnya tuh ada absolute information atau induk informasi yang disampaikan dengan jaminan tanpa perlu dijelaskan. Lalu ada substational information atau dapat disebut dengan komunikasi. Lalu ada philosophic information
Informasi yang menghubungkan antara pengetahuan dan kebijakan. Lalu ada subjective information, dari kata subjektif, artinya ada keterkaitan perasaan manusia ketika menyampaikan informasi. Lalu ada objective information, pastinya ini data logis dan berdasarkan fakta. Lalu ada cultural information, jadi data ini dipengaruhi oleh budaya ataupun culture. Lalu selanjutnya bisa juga dikelompokkan menjadi beberapa. Hal ini disampaikan oleh Agustin di tahun 2019, yakni informasi dengan syarat, contohnya tepat waktu. Misalnya harus dapat dipercaya dan bernilai. Jadi mau nggak mau harus ada 2 poin itu misalnya. Itu sebagai contoh ya. Lalu ada berdasarkan dimensi waktu. Lalu ada berdasarkan sasarannya. Selanjutnya berdasarkan pengguna. Dan yang terakhir berdasarkan pemecahan masalah. Itu data yang dikelompokkan oleh Agustin di tahun 2019. Nah, selain itu ada menurut Kristianto di tahun 2008. Jenis informasi dibagi menjadi 3. Ada informasi strategis, ada informasi taktis, dan informasi teknis. Nah, teman-teman, data yang diinput akan menghasilkan sebuah output sehingga menghasilkan informasi. Dilanjut dengan pengolahan data tersebut, setelah itu diberikan kepada penerima yang memerlukan keputusan dan tindakan. Kemudian setelah keluar hasil tindakannya, data akan dilengkapi. Setelah itu disimpan di database yang bisa saja dilanjutkan pengolahannya suatu saat nanti. Jadi bisa diolah kembali, teman-teman. Nah, menurut Sinansky dan Paulson tahun 1995 mengemukakan bahwa nilai informasi adalah akurasi, relevance, timeline, cost effectiveness, completeness, auditability, dan reliability. Sedangkan bila dilihat dari informasi yang disampaikan oleh Jogianto atau dikemukakan oleh Jogianto di tahun 2005, informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi 3 aspek. Yang pertama akurat, accurate, lalu ada tepat waktu, timelines, dan relevance. Nah, menurut yang ahli lainnya disampaikan oleh Malah tahun 2005, faktor yang menentukan kualitas informasi ini adalah relevansi, kebenaran, correctness atau kebenaran, lalu ada akurasi, ada ketelitian atau precision, ada ketepatan waktu, timeline, kegunaan, usability, konsistensi, konsisten, kesesuaian dengan harapan, opportunity to expectation, lalu ada kelengkapan, completeness, dan yang terakhir aksesibilitas. Nah, itu teman-teman, apa itu data. Yang selanjutnya, sistem informasi apa sih? Setelah kita tadi mendengarkan apa itu data, apa itu sistem, apa itu informasi. Nah, menurut Malah singkatnya, sistem informasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memproses informasi. Selanjutnya, menurut Stabri di tahun 2012 menyampaikan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang ditentukan. Sedangkan menurut ahli lainnya, menurut O'Brien dan Marcus di tahun 2010, sistem informasi merupakan kombinasi terorganisasi dari orang-orang, lalu ada dari perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, jaringan, sumber daya, kebijakan, dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Nah, teman-teman, data informasi itu komponen-komponennya disampaikan oleh O'Brien dan Marcus di tahun 2010
terdiri dari manusia, pakar ahli ataupun ahli sistem informasi, beserta pengguna sebagai user, lalu ada perangkat kelas atau hardware, perangkat lunak sebagai software, dan ada data juga jaringan atau network. Dalam literatur lain, komponen sistem informasi ini terdiri dari hardware, software, prosedur kerja, orang atau user, dan spesialis IT, basis data, dan yang terakhir jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, kan dari tadi kita membahas komponen lah, jenis-jenisnya lah, definisinya lah. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa itu manfaat dari sistem informasi? Nah, manfaat dari sistem informasi ini yang pertama, mampu melakukan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, mampu menyediakan komunikasi dalam ataupun antar organisasi yang terjangkau, akurat, dan cepat. Nah, yang ketiga, sistem informasi ini mampu menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar di lingkup ruang yang kecil dan mudah diakses. Yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan terjangkau. Nah, untuk prosesnya, sistem informasi ini yang pertama menurut Malah itu di tahun 2012 beliau menyampaikan ataupun mengemukakan bahwa terdapat 5 aktivitas, yakni memasukkan atau entering, ada memproses atau processing, ada menyimpan atau save to storage or database, lalu ada mengirim, sending, dan terakhir menggunakan atau using. Nah, sedangkan menurut O'Brien dan Maracas di tahun 2010 dikemukakan bahwa aktivitas sistem informasi juga menjadi 5 didefinisikannya. Yang pertama ada input, masukkan data ke dalam sistem. Yang kedua ada processing, memproses data yang dimaksud dan menjadi sebuah informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada output, yang berupa informasi ditunjukkan kepada pengguna. Lalu ada storage, data ataupun data yang telah dimasukkan kemudian disimpan dalam basis data dan bisa digunakan sewaktu-waktu diproses kembali. Dan yang terakhir ada kontrol ataupun mengawasi proses dari sistem informasi ini. Nah, teman-teman, pastinya suatu sistem informasi membutuhkan mekanisme pengendalian dan umpan balik. Nah, mekanisme pengendalian atau control mechanism diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, bertujuan untuk mengatur jalannya sistem informasi agar sesuai dengan tujuan. Nah, pada sistem informasi, umpan balik didapatkan dari user ataupun pengguna untuk memperbaiki, menyempurnakan program, dan menyesuaikan agar kembali kepada tujuan yang diinginkan. Baik, yang selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Yusya. Silahkan kepada Muhammad Yusya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Yusya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai konsep sistem informasi lanjutan. Yang pertama itu ada sistem informasi. Sistem informasi menjadi landasan dalam mengelola dan pemanfaatan informasi yang efektif untuk mendukung keputusan, pengendalian, dan operasional suatu organisasi, sehingga lebih efisien dengan menerapkan siklus hidup sistem informasi. Dalam siklus hidup sistem informasi itu terbagi dengan beberapa poin, dimulai dari perencanaan, pengembangan, operasi, hingga pemeliharaan. Keberhasilan sistem informasi tergantung dari integritas orang, proses, dan teknologi. Dalam organisasi, sistem informasi juga memiliki tujuan seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dukungan terhadap strategi bisnis. Nomor 2, ada jenis-jenis sistem informasi.
Menurut urutan tingkatannya, dalam suatu organisasi, sistem informasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sistem informasi personal. Itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu atau pekerjaan tunggal. Terus, membantu mengorganisir pekerjaan karyawan, mengurangi risiko kelupaan, meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan tugas harian. Di sini dapat dicontohkan dari aplikasi kalender elektronik atau catatan manajemen. Yang kedua ada sistem informasi grup. Sistem informasi grup ini memiliki tujuan untuk membantu tim agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, serta memfasilitasi anggota untuk berkolaborasi dan bertukar informasi, membantu mempercepat pelaksanaan proyek, dan memastikan semua anggota tetap pada job desk-nya. Contoh pengaplikasiannya ada dalam kolaborasi berbasis web atau aplikasi project team. Yang ketiga ada sistem informasi enterprise. Sistem informasi enterprise ini menyediakan solusi informasi bagi semua departemen organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas bisnis, mendukung pengambilan keputusan strategis, serta mengefisiensikan seluruh kinerja personal yang ada di organisasi tersebut. Contoh pengaplikasiannya ada dari Enterprise Resource Planning dan Customer Relationship Management. Poin nomor 3, ada peran sistem informasi dalam organisasi. Dalam konteks ini, sistem informasi tentu saja memiliki peran yang cukup banyak dalam sebuah organisasi. Di antaranya, pengelolaan data dan informasi, peningkatan efisiensi operasional, dukungan terhadap pengambilan keputusan, kolaborasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan rantai pasokan, keamanan informasi, pengukuran kinerja, peningkatan layanan pelanggan. Di poin nomor 4, ada kategori sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, sistem informasi transaksional, sistem informasi eksekutif, sistem informasi pengetahuan, sistem informasi keamanan, sistem informasi kesehatan, dan sistem informasi pendidikan, perusahaan, pemasaran, serta informasi sumber daya manusia. Poin yang kelima, personel sistem informasi dalam organisasi. Personel sistem informasi dalam organisasi terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang teknis adalah orang-orang yang bekerja di bidang dalam rentang teknologi informasi, mulai dari yang paling besar seperti pemrograman, database atau gudang data, jaringan komputer, sampai hal-hal yang lebih kompleks seperti keamanan sistem informasi dan teknologi terbaru. Selain paham teori, orang-orang di bidang teknis juga harus punya kemampuan praktis. Mereka harus bisa membuat aplikasi untuk memanage database, menyelesaikan masalah teknis jika ada yang error, dan paham bagaimana cara membuat sistem IT yang baik untuk sebuah perusahaan. Poin yang kedua ada dalam bidang bisnis. Ini seperti dunia bisnis yang lebih fokus ke sisi teknologi. Orang-orang yang kerja dalam bidang ini harus paham betul mengenai bagaimana cara bisnis itu jalan. Mereka harus tahu apa tujuan bisnis atau model bisnisnya seperti apa, proses kerja sehari-hari di perusahaan, dan strategi besar perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada poin selanjutnya, bidang sistem. Ini bertugas untuk memastikan mesin ini berjalan dengan lancar. Mereka yang bekerja di bidang ini harus paham betul mengenai bagaimana semua bagian dari mesin itu atau sistem informasi bekerja sama dengan proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Poin yang keenam itu ada evolusi sistem informasi dan pengembangannya. Terdapat banyak
perkembangan dalam sistem informasi, terutamanya dari era ke era. Dimulai dari era komputer awal, yaitu sekitar tahun 1940 sampai 1960. Komputer pertama pada tahun 1940 yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC. Untuk keperluan militer dan ilmiah, sistem informasi hanya berupa punch card, pita magnetik, dan komputer mahal yang berukuran besar. Sedangkan lalu berikutnya era pemrosesan data, yaitu pada tahun sekitar 1960 hingga 1970. Pada era ini ditandai oleh perkembangan sistem pemrosesan data yang dirancang untuk mengotomatisasi tugas pemrosesan data yang semulanya sederhana. Semisal pada program COBOL yang memungkinkan pengembangan aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Lalu era berikutnya adalah era sistem informasi manajemen pada kisaran pada tahun 1980 hingga 1990. Pada era ini merupakan pendekatan terintegrasi untuk mengelola informasi dalam organisasi sistem informasi manajemen. Juga mulai terintegrasi dengan sistem manajemen database yang lebih mutakhir. Era berikutnya ada era ada era internet dan World Wide Web. Pada era ini berkisar sekitar dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Pada era ini, sistem informasi berbasis web dan perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP sangat berkembang pesat. Demikian halnya dengan penggunaan basis data berbasis standar Query Language atau SQL yang semakin meluas. Di era berikutnya ada era mobile and cloud computing. Itu pada masa 2010 hingga sekarang. Pada masa ini, perangkat mobile mengubah cara kita berkomunikasi, sehingga menghadirkan mobile aplikasi yang memudahkan kita untuk berbelanja, bekerja, dan mencari hiburan. Era berikutnya adalah era AI. Kecerdasan buatan dan analitik data itu sedang ramai ya pada zaman sekarang. Terutama perkembangan AI sudah di luar perkiraan manusia. AI berkembang dengan sangat cepat. Dan dengan cepatnya perkembangan tersebut, AI sudah digunakan di banyak macam bidang. Sekian dari saya, dilanjut ke pemateri berikutnya. Definisi sistem informasi manajemen. Menurut Gordon B. Davis, sebuah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi untuk tujuan pengelolaan organisasi. Menurut Kenneth, sebuah sistem yang mengelola informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif. Menurut Herrick, sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Menurut O'Brien dan Marcus, sistem yang digunakan dalam organisasi untuk mengubah data menjadi informasi yang kemudian dikelola dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Raymond dan George, sebuah sistem yang terorganisir menyediakan informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk mengelola dirinya sendiri secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses, meningkatkan pengambilan keputusan, mengelola sumber daya dengan lebih baik, dan memastikan komunikasi yang efektif di seluruh organisasi. Yang kedua ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Sistem informasi manajemen tidak hanya menyediakan teknologi dan data yang diperlukan untuk inovasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung di mana ide-ide baru dapat dikembangkan dan diterapkan secara efektif. Yang ketiga ada membangun sistem informasi manajemen strategis dalam organisasi. Peran sistem informasi manajemen dalam membangun sistem informasi strategis sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang organisasi. Sistem informasi manajemen juga tidak hanya menyediakan teknologi dan data yang diperlukan, tetapi juga memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan secara langsung mendukung dan meningkatkan strategi baik bisnis organisasi. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen. Memperluas dan mempermudah akses ke data yang akurat dan tepat waktu. Memastikan ketersediaan kualitas dan kemampuan kritis. Meningkatkan proses pencernaan yang lebih efektif. Membantu mengenali kebutuhan akan keterampilan pendukung. Menetapkan implementasi.
memahami dampak ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memproses transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan melalui produk dan layanan. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama adalah meningkatkan pengangguran. Yang kedua, membuat manusia ketergantungan dalam sistem tersebut. Yang ketiga, seringkali mengabaikan pemikiran rasional. Yang keempat, kerentanan terhadap plagiarisme. Yang kelima, kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang keenam, penolakan terhadap metode tradisional karena kemajuan dan informasi dan komunikasi yang terlalu maju. Selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perangkat keras, ada perangkat lunak, basis data, prosedur, sumber daya manusia, jaringan komunikasi, keamanan informasi. Selanjutnya ada struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pada tingkat operasional, yang kedua pada tingkat manajemen, yang ketiga pada tingkat strategis. Lalu selanjutnya ada tantangan sistem informasi di masa mendatang. Yang pertama ada keamanan data dan privasi, yang kedua ada integrasi teknologi baru, yang ketiga manajemen big data, yang keempat perubahan regulasi, yang kelima stabilitas dan keamanan, yang keenam peningkatan keterampilan SDM, yang ketujuh isu sosial dan etika, yang kedelapan ketahanan sistem, yang kesembilan ada personalisasi dan peningkatan pengalaman pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripan. Metodologi analisis kebutuhan bisnis adalah suatu sistematika yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan bisnis suatu organisasi atau proyek. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi dengan baik. Metodologi analisis kebutuhan bisnis. Yang pertama, pengumpulan informasi. Langkah awal analisis kebutuhan bisnis adalah mengumpulkan informasi awal tentang organisasi, termasuk laporan keuangan, data historis, dan dokumentasi bisnis. Hal ini didapatkan dari sumber-sumber dokumen seperti dokumen internal perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan operasional. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholders. Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek atau bisnis yang sedang dianalisis. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara kepada manajemen, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan stakeholder. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara, survei, dan fokus group discussion dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, dokumentasi kebutuhan. Tahapan ini mendokumentasikan kebutuhan yang telah diidentifikasi secara jelas dan rinci untuk memastikan pemahaman yang konsisten. Yang selanjutnya, verifikasi dan validasi kebutuhan. Ini yang kelima. Tahapan ini memastikan kebutuhan telah diverifikasi sesuai dengan proses bisnis yang ada, dan validasi dapat diukur dan diuji. Hal ini dapat dilakukan dengan proses review oleh tim proyek, pemangku kepentingan, dan pemahaman dan dokumentasi kebutuhan. Yang keenam, analisis prioritas. Tahapan selanjutnya adalah mengatur prioritas kebutuhan berdasarkan dampak bisnis, urgensi, dan ketersediaan sumber daya. Hal ini dapat dilakukan dengan evaluasi bisnis, analisis of cost benefit, dan pertimbangan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, pengembangan solusi. Umumnya terlibat dalam tahapan ini juga analisis bisnis dan spesialis teknis. Tahapan ini perancangan solusi atau rekomendasi yang memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen perubahan. Tahapan selanjutnya adalah merencanakan dan mengelola perubahan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan solusi yang diajukan. Untuk melakukan hal ini perlu dilakukan komunikasi terhadap pemangku kepentingan, pelatihan, dan strategi manajemen perubahan. Yang selanjutnya, implementasi sosial. Tahapan ini melibatkan tim proyek, tim implementasi, dan teknologi yang relevan. Yang terakhir evaluasi dan pemantauan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja, menerima umpan balik pengguna, dan pemantauan yang berkelanjutan.
Yang selanjutnya pengumpulan dan pemodelan kebutuhan. Untuk pengumpulan kebutuhan yang pertama dapat dilakukan yang pertama wawancara dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua analisis kebutuhan dan artefak terkait. Yang ketiga survei dan kuesioner. Untuk pemodelan kebutuhan, yang pertama adalah pemodelan bisnis. Pendekatan yang lebih berfokus pada proses yang dilakukan dan tidak dalam bisnis, menciptakan pemahaman antara pengguna bisnis dan teknologi sehingga membantu membangun solusi sistem yang sesuai. Yang kedua, pemodelan aplikasi. Pandangan eksternal terhadap solusi dan menunjukkan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi, termasuk tampilan pengalaman pengguna dan representasi dan elemen bisnis yang diwakili oleh aplikasi. Yang terakhir, pemodelan sistem bertujuan untuk menerjemahkan model aplikasi menjadi struktur operasional sistem. Analisis proses bisnis dan identifikasi masalah. Proses bisnis. Ada beberapa metode analisis proses bisnis. Yang pertama, CATWOE. Saya Desti Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data historis dari sebuah organisasi yang dirancang untuk memudahkan analisis dan pelaporan. Data ini diambil dari berbagai sumber, disimpan secara elektronik dan memiliki beberapa karakteristik penting seperti berorientasi subjek, terintegrasi, non-volatile, bervariasi terhadap waktu. Data warehouse memungkinkan organisasi untuk menyimpan data dalam jangka waktu lama sehingga memudahkan akses dan analisis data historis. Ini bermanfaat bagi manajer dan profesional dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan bernilai. Singkatnya, data warehouse adalah kumpulan besar data yang terorganisir dan kompleks, difokuskan pada penyimpanan dan pengolahan data untuk keperluan analisis. Lalu ada pemanfaatan data warehouse. Data warehouse yang dikombinasikan dengan bisnis intelijen dapat digunakan untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, menentukan tren historis. Yang kedua, prediksi kesempatan di masa mendatang. Yang ketiga, mengukur performa. Lalu ada nilai-nilai atau manfaat dari data warehouse yang saya akan jelaskan 3 saja. Yang pertama ada tracking and trending key performance indicators. Maksudnya adalah menggunakan data warehouse untuk melacak dan menganalisis KPI dari waktu ke waktu. Ini membantu memahami kinerja bisnis secara lebih mendalam dan melihat apakah tujuan-tujuan bisnis tercapai. Yang kedua ada measuring business performance. Data warehouse memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja bisnis secara keseluruhan dengan menggunakan data yang terorganisir. Yang ketiga ada reporting and understanding financial result. Dengan data warehouse, perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan memahami bagaimana hasil keuangan mereka, seperti laba rugi atau arus kas dipengaruhi oleh beberapa faktor bisnis. Lalu ada karakteristik data warehouse yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, subject oriented. Data warehouse dirancang untuk menganalisis data berdasarkan topik tertentu, misalnya penjualan, pelanggan, atau produk. Data yang diambil berasal dari sistem operasional di mana informasi dikumpulkan berdasarkan kejadian atau transaksi yang terjadi. Yang kedua ada integrated. Data warehouse menggabungkan data dari berbagai sumber seperti sistem operasional internal dan eksternal. Data ini bervariasi dalam format tipe dan di dalam data warehouse semuanya diintegrasikan agar konsisten dan mudah diakses. Yang ketiga ada non-volatile. Data dalam data warehouse tidak mudah diubah. Setelah data dimasukkan, data tersebut tetap ada untuk waktu yang lama dan digunakan untuk analisis jangka panjang. Yang keempat ada time variant. Data warehouse menyimpan data dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan untuk melihat bagaimana data dan tren berkembang seiring waktu. Ini membantu dalam menganalisis perubahan historis atau pola yang terjadi. Selanjutnya ada arsitektur data warehouse. Pertama ada sumber data atau data source. Data yang masuk ke data warehouse berasal dari sumber seperti production data, yaitu data dari sistem operasional utama. Yang kedua ada internal data, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi. Yang ketiga ada arsip data, data yang lama yang sudah diarsipkan. Yang keempat ada eksternal data atau data dari luar organisasi, misalnya dari pasar atau mitra bisnis. Yang kedua ada back end tier. Bagian ini berisi alat yang digunakan untuk ekstrak, transform, dan load ETL, yaitu proses mengambil data dari berbagai sumber baik dari
dalam maupun luar organisasi mengubah formatnya agar seragam dan memasukkannya ke dalam data warehouse. Yang ketiga ada data warehouse tier, terdiri dari yang pertama enterprise data warehouse, yaitu data warehouse yang terpusat yang mencakup seluruh organisasi. Yang kedua ada data mart, yaitu data warehouse yang fokus pada departemen atau area tertentu dalam organisasi. Yang ketiga ada metadata repository atau tempat menyimpan informasi tentang struktur dan isi data warehouse termasuk bisnis metadata dan technical metadata. Yang keempat ada OLAP tier. Bagian ini memiliki OLAP server yang menyediakan data dalam bentuk multidimensi kepada pengguna bisnis untuk analisis yang lebih mudah dan cepat. Yang kelima ada front end tier. Bagian ini digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data, terdiri dari berbagai alat yang membantu pengguna mengakses dan menganalisis data, seperti OLAP tools. Alat ini digunakan untuk analisis data multidimensi. Yang kedua ada reporting tools, alat untuk membuat laporan. Ada statistical tools, alat untuk analisis statistik. Ada data mining tools, alat untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Lalu, mengapa data warehouse diperlukan? Data warehouse sangat penting bagi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya data warehouse, aplikasi decision support system dan executive information system dapat lebih mudah dibuat karena data warehouse menyediakan basis data yang mendukung proses analisis bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya ada tugas data warehouse menurut Williams. Yang pertama ada pembuatan laporan, lalu ada online analytical processing, ada data mining, ada proses informasi eksekutif. Nah, yang pertama ada pembuatan laporan. Digunakan untuk menghasilkan laporan dengan jangka waktu yang diinginkan, memudahkan pemantauan data. Yang kedua ada OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP memungkinkan analisis data multidimensi dengan fitur seperti drill down dan roll up, sehingga informasi lebih mudah dianalisis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada data mining. Data mining menggali informasi baru dari data besar dengan menggunakan kecerdasan buatan dan metode statistik. Beberapa kegunaannya termasuk mengelompokkan pasar, menganalisis pola beli, dan melihat profil pelanggan. Yang keempat ada proses informasi eksekutif. Data warehouse membantu merangkum informasi penting, memberikan laporan yang sudah diringkas untuk mendukung keputusan manajemen dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, ada keuntungan data warehouse. Yang pertama, data menjadi terorganisir untuk analisis dan pemrosesan. Data diatur dengan baik sehingga mudah diakses untuk query analisis dan mendukung pemrosesan transaksi. Yang kedua, mengatasi perbedaan struktur data. Data warehouse menyatukan berbagai data yang berbeda-beda dari beberapa sumber yang terpisah, mengatasi masalah heterogenitas struktur data. Yang ketiga ada validasi dan konsolidasi data. Saat data dipindahkan dari database OLTP ke data warehouse, aturan transformasi data diterapkan untuk Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan bab data mart. Jadi apa sih itu data mart? Data mart adalah suatu konsep yang digunakan untuk memisahkan data yang relevan dari data warehouse sehingga dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Data mart ini biasanya digunakan untuk mendukung fungsi bisnis tertentu seperti analisis penjualan atau pengelolaan inventory. Nah, selanjutnya dalam data mart itu terdapat karakteristik. Yang pertama, fokus pada area bisnis atau departemen tertentu. Data mart ini dirancang untuk mendukung fungsi bisnis tertentu, sehingga data yang terkait dengan fungsi tersebut dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, berisi subset data dari data warehouse. Data mart hanya berisi data yang relevan dengan fungsi bisnis tertentu, sehingga tidak perlu memproses data yang tidak terkait. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu optimasi untuk kinerja query. Nah, data mart ini dioptimalkan untuk kinerja query sehingga dapat memperoleh data dengan cepat dan efisien. Yang keempat, yaitu mendukung kecerdasan bisnis dan analitik. Data mart ini juga dapat digunakan untuk mendukung kecerdasan bisnis dan analitik sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya karakteristik data mart itu yang paling penting adalah fokus pada area bisnis atau departemen
sistem tertentu. Dengan demikian, data yang terkait dengan fungsi tersebut dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu juga data mart dioptimalkan untuk kinerja query sehingga dapat memperoleh data dengan cepat, data yang lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada manfaat dari data mart. Yang pertama tuh untuk mengoptimalkan kinerja query sehingga dapat memperoleh data dengan cepat dan efisien. Yang kedua, data mart juga bermanfaat untuk mengisi subset data yang relevan dan akurat sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga juga, data mart ini membantu untuk mengambil keputusan. Jadi data mart ini menyajikan data yang akurat dan relevan sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan yang keempat, manfaatnya tuh meningkatkan kecerdasan bisnis, di mana data mart ini mendukung kecerdasan bisnis dan analitik sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya manfaat data mart ini untuk meningkatkan kerja query. Dengan demikian, data dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Nah, selain terdapat karakteristik, data mart juga ada manfaatnya. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk kinerja query sehingga dapat memperoleh data dengan cepat dan efisien. Yang kedua juga yaitu berisi subset data yang relevan dan akurat sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, mendukung mengambil keputusan dalam bisnis karena data mart ini menyajikan data-data yang akurat dan relevan sehingga dapat membuat keputusan bisnis kedepannya tuh yang lebih baik. Yang keempat yaitu meningkatkan kecerdasan bisnis dan analitik, di mana data mart ini mendukung kecerdasan bisnis dan analitik ini sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi manfaat data mart ini sangat penting gitu dalam perusahaan, karena dengan demikian data ya dengan mudah diakses dan dapat kita tuh dengan data mart ini kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik sehingga dapat memutuskan meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, yang selanjutnya tuh ada jenis-jenis data mart. Jadi dalam data mart tuh gak banyak gitu jenisnya. Yang pertama ada data mart independen. Jadi data mart ini tidak bergantung pada data yang lain. Dia tuh independen sendiri gitu. Yang kedua ada data mart dependency. Dia itu data mart yang bergantung pada warehouse untuk datanya tuh. Jadi dia tuh bergantung. Namanya juga dependent, jadi bukan independen. Yang ketiga ada data mart hybrid, yaitu data mart yang menggabungkan fitur data mart independen dan dependensi. Jadi ini tuh kayak 50-50 gitu, digabungin semuanya. Nah, dalam data mart juga terdapat arsitekturnya gitu, nggak kayak itu aja. Jadi dalam data mart itu ada data source, yaitu sumber data yang digunakan untuk membangun data mart. Yang kedua ada ETL, yaitu extract, transform, load. Proses yang digunakan untuk mengambil data dari data source dan mengubahnya menjadi format yang sesuai. Dan memuatnya ke dalam data mart. Yang ketiga yaitu data mart storage, yaitu tempat penyimpanan data mart. Jadi storage gitu kan. Nah, yang keempat itu metadata, data yang menjelaskan tentang data mart seperti definisi file, relasi antar label, table, dan lain-lain. Dan yang terakhir tuh ada security, di mana komponen yang memungkinkan pengamanan data mart dari akses-akses yang jahat gitu, yang tidak aman.
Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu data mart adalah alat yang powerful untuk mendukung fungsi bisnis dengan data relevan, dengan menyediakan akses cepat dan mudah ke data, dan meningkatkan kecerdasan bisnis dan analitik. Dengan demikian, data mart dapat membantu suatu organisasi membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.